Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala berkata, al-kabiratu tsaminatu watsalathun. Dosa besar ke-38. At-ta'allumu lid-dunya wa kitmanul ilm. Mempelajari ilmu agama untuk mendapatkan keuntungan duniawi dan menyembunyikan ilmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, belajar ilmu agama adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim harus mengetahui hal-hal yang wajib dalam agama Islam seperti salat, puasa, kemudian rukun-rukun Islam yang lain. Begitu pula kewajiban yang lain dalam agama Islam. Harus tahu bagaimana berbakti kepada orang tua. Harus tahu bagaimana melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Itulah mengapa kita diperintahkan untuk belajar ilmu agama. Namun ketika mempelajari ilmu agama, kita harus memiliki niat yang lurus, yaitu semata-mata mencari ridha Allah. Naam. Kita meniatkan untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita, kemudian niat untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan mendakwahkannya kepada orang lain. Itulah niat yang benar dalam mempelajari ilmu agama. Adapun jika ada seorang hamba yang belajar ilmu agama dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, seperti mendapatkan gelar misalnya, nah, dia sama sekali tidak memiliki niat lain kecuali hanya untuk mendapatkan gelar. Atau dia belajar ilmu agama hanya agar dipuji, dikagumi oleh orang lain. Atau dia meniatkan dengan belajar ilmu agama agar mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi yang lainnya. Maka seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, man ta'allama ilman, siapa saja yang mempelajari sebuah ilmu, maksudnya ilmu agama, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya diniatkan untuk mencari wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, namun dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, lam yajid 'arafal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium harumnya aroma surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Itu salah satu hadis yang mengingatkan tentang bahayanya belajar ilmu agama dengan niat mendapatkan keuntungan duniawi. Ada pula hadis yang lain yang cukup panjang, insya Allah kita sudah sering mendengarnya, yang intinya di situ disebutkan bahwa 3 golongan pertama yang akan dilemparkan ke dalam neraka, padahal mereka itu mengerjakan amal-amal kebaikan. Di antara dari 3 golongan itu adalah orang yang belajar ilmu agama, namun dia belajar liyuqal alim, agar disanjung, dilabeli sebagai orang yang alim, pakar agama, ahli agama. Itu yang dia niatkan, itu yang dia cari dengan usahanya mempelajari ilmu agama. Maka orang seperti itu pada hari akhirat, akan dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu pun mengingatkan agar siapapun di antara kita yang mempelajari ilmu agama hendaklah meniatkan niat yang ikhlas untuk Allah, niat yang lurus untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian yang kedua dari dosa besar ke-38, yaitu kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Hal ini pun diterangkan dalam banyak hadis. Bahwa ketika seorang itu sudah belajar ilmu agama, kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, maksudnya tidak mengajarkannya kepada orang lain. Sehingga ilmu itu tidak bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Maka orang seperti ini pun mendapatkan ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man su'ila an ilmin, siapa saja yang ditanya tentang sebuah ilmu, fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, tidak mengajarkan ilmu tersebut kepada penanya, uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar, maka dia akan diikat pada hari kiamat dengan salah satu rantai-rantai yang ada di dalam neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lain-lainnya. Dan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menjelaskan tentang perbuatannya pemuka agama Yahudi, di mana mereka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu. Akhirnya Allah pun melaknat mereka. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa bayyinat. Bayyinat itu maksudnya penjelasan-penjelasan hukum syariat, di mana dalam kitab Taurat dulu juga telah dijelaskan oleh Allah hukum rajam, yang berzina dan sudah menikah maka dirajam. Wal hudud, begitu pula hukum pidana-pidana yang lainnya. Wal ahkam, dan hukum-hukum halal haram yang lainnya. Lah pemuka-pemuka agama Yahudi menyembunyikan hal itu. Mereka menyembunyikan syariat-syariat yang Allah terangkan dalam kitab Taurat. Minal bayyinati wal huda, dan menyembunyikan huda, menyembunyikan petunjuk kebenaran. Maksudnya adalah berita tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ada keterangannya dalam Taurat, namun disembunyikan oleh pemuka agama Yahudi. Min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab. Setelah kami menerangkannya dalam kitab Taurat. Siapa saja menyembunyikan keterangan itu tadi, padahal kami telah menerangkannya dalam kitab Taurat, ulaika yal'anuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang lainnya, dan dilaknat oleh seluruh makhluk. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu syai'in illal jinna wal insa. Pemuka ahli kitab itu, pemuka Yahudi, dilaknat oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Maka semua makhluk melaknat pemuka agama Yahudi yang menyembunyikan kebenaran. Dan ini bukan hanya berlaku bagi mereka, berlaku pula bagi semua manusia hingga akhir zaman. Yang menyembunyikan kebenaran akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, demikian keterangan Imam Dzahabi rahimahullah tentang dosa besar ke-38. Beliau mengingatkan bahwa kita wajib belajar ilmu agama, namun jangan sampai salah dalam niat kita. Kemudian setelah kita belajar dan mengetahui kebenaran, kita wajib mengamalkan hal itu dan mengajarkannya kepada orang lain, tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Itu menjadi sebuah dosa besar yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan laknat seluruh makhluk. Waliyadzubillahi min dzalik. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah, diberi kemudahan dalam belajar, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu yang kita ketahui. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.